Channel Belajar Akademi, dan kali ini kita akan bahas tentang perulangan looping atau looping pada Python. Nah, loop itu apa? Loop itu adalah perulangan, dan pada Python terdapat dua jenis perulangan, yaitu perulangan for dan perulangan while. Kali ini kita akan bahas kedua ini secara rinci. So, simak video ini baik-baik untuk pembelajaran Python teman-teman semua. Oke, di sini kita tulis dulu for while. Maaf kalau tulisannya jelek. Aku nulis pakai mousepad laptop dan tidak ada mouse. Lanjut. Ada for, ada while. Kita masuk ke looping yang pertama atau basic of looping. Looping adalah salah satu metode atau penulisan pada codingan di mana kita mau melakukan perintah sebanyak sekian kali atau tanpa berhenti. Tapi ada batasannya. Batasannya apa? Batasan ujungnya itu adalah nilai tertentu. Misalkan kita mau looping sebanyak 100 kali, berarti kita harus pasang nilainya sebelum 100. Nah, gimana caranya? Kita masuk dulu ke materi yang pertama, ke for. Nah, for di sini. Apa itu for? For adalah looping yang bisa digunakan untuk mengiterasikan atau melakukan perintah pada bagian-bagian seperti list, tuple, dictionary, dan set, dan terakhir ada string. Nah, untuk for itu lebih sedikit cakupannya, atau bisa dibilang berbeda cakupannya daripada while. Jadi ada yang dimana materi yang bisa pakai for, ada juga yang cuma bisa pakai while. Dan untuk for tadi sudah dijelaskan untuk tuple, list, dictionary, set, dan string. Oke. Dan juga for ini sering dipakai atau sering ditemukan pada object oriented programming language. Seperti apa? Seperti kita membuat machine learning. Pada AI orang sering menggunakan for. Oke, di sini kita bakal bahas dulu dari for. For itu seperti apa? For itu bisa melakukan output dari sebuah string. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misal kita punya string apa ya? Kita punya string ABCD. Nah, di for kita bisa lakukan looping sebanyak jumlah isi dari string ini. Caranya gimana? Caranya kita bakal bahas di programming. Nah, kemudian tadi for bisa buat string. Selain string, dia juga bisa buat list di sini. Misalkan terdapat ada 5 isi dari list. Misalnya kayak tadi kan kita pakai apple di materi list, apple, B for banana, C for cherry, terus ada orange, orange, dan terakhir ada anggur, grape. Nah, itu untuk contoh list. Jadi for pada list itu bisa digunakan untuk melakukan looping sebanyak jumlah list ini. Oke. Nah, selain kita mau ngitung sebanyak sekian, for juga bisa digunakan untuk main tebak-tebakan. Misalkan kita bakal bahas di programming nanti. Nah, itu untuk bagian dari for. Kemudian for akan berjalan atau notasi dari for. Notasinya adalah seperti ini. Notasi dari for adalah for. Nah, kemudian kita bakal buat sini adalah variabelnya. Variabel apa? Variabel untuk nilai yang mau di looping itu apa? Misalnya kita kasih nama adalah x. Nah, kalau kita mau buat dari string, berarti kita pakai in di sini. For x in, kita kasih nama adalah s ya, string s, in s. Nah, berarti for x in s. Maka artinya adalah kita akan melakukan x looping dari jumlah s-nya gitu. Berarti kalau kita mau output, kita mau print, kita pakai pair ya. Pair itu outputnya bakalan jadi apa? Bakalan jadi ABCD ini, bakal jadi outputnya. Nah, ini untuk basicnya, itu untuk pemahaman basicnya. Jadi ini adalah nilai atau iterasinya. Kemudian ini adalah kalau dari string, ini adalah elemen apa yang ada dari stringnya. Oke. Kalau dia list, kurang lebih sama seperti si for pada ini tadi. Ini bisa digunakan untuk list, bisa juga digunakan untuk string. Nah, kemudian kita bakal pakai for yang kedua. Jadi selain for x in s, itu bisa juga kita pakai for dalam rentang. For dalam rentang itu apa? For dalam rentang adalah for yang kita pakai ketika kita mau menentukan batasan atas dan batasan bawahnya. Caranya gimana? Caranya kita buat dulu di sini. Batasannya. Pertama, kita mulai dari start, mulai.
mulai. Nah, ini adalah bagian mulai. Kemudian dari mulai akan ada yang namanya berhenti, henti, dan terakhir akan ada yang namanya jenjang atau jarak. Oke, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misal for X, kita kasih nama dia di sini adalah in range. Nah, for X in range, mohon maaf kalau tulisannya jelek. Nah, misalkan kita mulai di angka ke 1. Oke. Kemudian dia akan berhenti di angka 5. Dan jaraknya atau jenjangnya adalah 1. Ini 1 ya, bukan iya. 1. Nah, setelah itu kita tutup sini. Berarti akan lakukan looping sebanyak berapa kali? Sebanyak 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali tanpa angka 5-nya diajak. Oke? Itu untuk bagian dari for in range. Selain itu, pada for in range terdapat elemen-elemen yang tidak wajib. Contohnya apa? Contohnya, pada for in range yang tidak wajib adalah ini tidak wajib dan ini juga tidak wajib. Dan yang wajib hanya apa? Yang wajib hanya nilai akhirnya, batasan akhirnya. Jadi, ketika kita masukin satu nilai doang, misalkan for X in range 5 langsung ya. Berarti artinya dia akan start dari 0. Kita ganti pena dulu, jadi warna apa yang enak? Warna biru. Startnya kita set di 0. Startnya kita set di 0. Dan jaraknya atau jenjangnya akan berubah menjadi 1 doang. Oke? Jadi kita mau nambahin jarak atau jenjang itu hanya ketika kita nggak mau cuman 1. Atau kalau kita mau 2 nih, kita mau dua jenjang. Berarti kita perlu naikin angkanya. Kita perlu tambahin di sini. Kita perlu kasih ujungnya adalah 2. Oke? Nah, kemudian di bagian depan itu bebas. Kalau kita nggak mau start di 0, kita langsung aja kasih koma, 5 dan 2 gitu. Nanti kita bahas di bagian programming ya. Itu untuk for X in range. Kita akan coba implementasikan pada Python dan sini sudah ditulis perulangan for. Kita pertama buat dulu variabelnya. Untuk membuat dari for tadi kan terdiri dari beberapa contoh kan. Nah, for di sini kita buatkan dulu ini. Kita membuatkan dulu, aku mulai buat dari contoh basicnya. For X in range. Nah, misalkan kita mau buat ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah 6. Artinya apa? Artinya si looping ini akan berjalan dari 0 sampai 6. Kalau kita membuktikan, klik sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebelum 6. Jadi ini itu adalah sebelum 6. Paham? Oke. Aku rasa teman-teman udah paham. Kita bakal coba kasih nilai depannya. Nilai depan untuk apa? Untuk nilai mulainya. Kita mulai dari angka 3 dan 6. Akan menjadi apa? 3, 4, 5. 6-nya tidak diajak. Bagian 6-nya sama seperti sebelumnya. Dan kemudian ketika kita mau nambahin nilai akhir atau nilai jenjangnya, kita kasih 2. Ini bakal jadi seperti ini, teman-teman. 3 dan 5. Kenapa? Karena jarak dari 3 ke 4 cuma 1. Jarak dari 3 ke 5 baru 2. Ketika kita hapus 3-nya, dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, tidak akan terjadi apa-apa karena dianggap nilai mulai lebih besar daripada nilai akhirnya. Maka kita perlu kasih koma di sini. Nah, akan terjadi error karena kalau koma dia bakal di error, berarti kita kasih 0 di sini. Nah, 0, 2, 4. Nah, ketika kita mau ngasih nilai titik, bisa dia. Error juga. Nah, berarti dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa pakai 0. Nah, jadi kalau kita mau nambahin jenjangnya, kita harus punya nilai awalnya biar lebih jelas. Itu untuk for X in range. Sebelumnya, kita bakal masuk ke for bagian stringnya. For X in banana. Nah, for X in banana, kita bakal coba print dari X-nya itu sendiri. Salah. Nah, di sini juga variabelnya harus sama bentuknya. Kalau dia kapital, harus kapital. Kalau dia kecil, harus kecil di sini. Oke, banana. Berarti kita akan mengulangi banana huruf B A N A sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali kita lakuin loopingnya.
Nah, kita keluarin B A N A 6. Oke, setuju? Setuju. Nah, berarti kalau kita mau pakai string kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk pemanggilan dari string for x. Jadi, perlu dipahamin, kalau kita mau ngasih jarak, itu pakai for x in range, ya kan? Kalau kita mau ngasih banana pakai string biasa, langsung aja seperti ini. Oke? Nanti kita akan coba buat satu pola matriks. Pola ya seperti yang ada di kelas, matriks dari titik-titiknya atau bintang. Nanti kita cobalah. Sebelum kita lanjut ke percobaan tadi, aku bakal coba pakai ini for x in. Nah, kita bakal coba pakai tuple sekarang, list sekarang 0, 2, 3, 4, dan kita print, dan dia seperti ini. Oke, banana 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dia pakai list kayak gini, dia bakal outputin apa yang ada di list itu sendiri, ya kan? Dan dia nggak bisa manggil x, kita panggil x ketiga misalkan, dia bisakah? Nah, nggak bisa. Dia nggak bisa manggil x tertentu karena cuma bisa lakuin sebanyak x kali pada listnya. Kemudian di sini kita bakal masuk ke nested for. Nested for itu seperti ini, teman-teman. Nah, print kita bakal x. Nah, kita buatin sama, tapi ini pakai tuple sekarang. Tadi list, sekarang tuple. Apakah bisa? Kita coba lagi di sini. Dan bisa, teman-teman. Nah, berarti di sini kita lihat outputnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Nah, di bagian x pertama. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4 juga, dan seterusnya. Jadi, dia akan lakuin perintah ini sebanyak berapa kali? Kita hapus dulu ya banananya. Kita coba running, dan nah di sini 2, 3, 4. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 2, 3, 4, 1. Nah, berarti kan dia manggil dulu di sini. Perintahkan pertama. Panggil yang pertama, keluarin dulu semuanya sampai ke ujungnya. Ini untuk nested for. Kita jangan masuk ke yang itu dulu. Kita buatin yang basicnya dulu aja. Oke. Untuk nested for, kita bakal buatin seperti ini dulu, teman-teman. Nah, oh iya, sifat-sifat dari for selain bisa pakai nested, dia juga bisa pakai else. Kita bakal buat di sini x in range aja deh biar lebih easy. X in range yaitu adalah 6. Oke, berarti kita bakal buat lagi for y in range 6 juga. Berarti kita bakal print apa ini? Coba kita coba running dan keluar hasilnya. Oh, ini adalah koordinat dari nilai x, y-nya. Kita ganti isinya. Kita ganti menjadi apa? Kita ganti menjadi bintang. Coba. Nah, kalau kita mau n-nya kasih spasi, tinggal kasih end. Nah, jadi dia ke kanan geraknya, teman-teman. Jadi basicnya Python for itu jalannya ke bawah. Oke? Oh iya, kita kasih tanda ini dulu. Jadi Python juga nggak bisa dia pakai ini, harus pakai ini. Nah, dia kalau mau ke kanan harus pakai ini. Oke? Kemudian kita kasih print dia. Maka dia akan membuat sebuah matriks kotak-kotak. Jadi di sini pertama kita buat dulu batasan for pertama untuk apa? Untuk baris. Oke? Yang kedua untuk apa? Untuk kolom. Jadi for pertama itu jalannya ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan for yang kedua untuk ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan kalau kita mau kasih spasi sebelum n-nya, kita kasih ini, koma n sama dengan spasi. Sama dengan ya spasi. Bisa pakai ini, bisa juga pakai tanda petik 2. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dan jadi juga untuk polanya. Untuk for in range sekian. Nah, aku bakal jelasin juga di sini for yang kedua. Nah, misalkan seperti ini. For x in range baris. Nah, kita bakal langsung kita bakal pakai for else sekarang. Kita bakal print dulu di sini adalah x-nya, ya. Setelah kita print x-nya, kita bakal else lagi. Else untuk apa? Else untuk lakuin perintah lainnya. Oke. Jadi, pada for, nah, pertama ini adalah for nested for dalam for. Yang kedua, ini adalah for else, yang dimana dia fungsinya sama kayak if else. Ketika dia sudah kelar, sudah selesai, kecetak semua,
dia bakal langsung clear ke akhir dari perulangan. Oke, itu untuk for ini. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke materi basic atau materi dasarnya, itu adalah break and continue. Break and continue itu apa? Break and continue. Break adalah berhenti, continue adalah skip. Kita bakal coba cek di sini. For x in range 6 juga kita pakai untuk barisnya. Kita bakal buat sini adalah if nilai dari x sama dengan 3. Nah, teman-teman, untuk bagian break kita bisa taruh di sebelahnya. Kalau cuma satu baris bisa taruh sebelahnya. Ingat ya, break. Nah, print x. Oke, kemudian kita kasih dia else di luar akhir dari pulangan. Berarti kita coba running di sini. 0 1 2. Nah, berarti dia di sini cuma dicetak apanya? Cuma dicetak ini doang. 0 1 2 doang. Dan akhir dari pulangannya tidak dicetak karena nilai dari x itu sama dengan, ketika x sama dengan 3, dia nggak nyampe akhir loopingnya. Jadi else ini hanya bisa digunakan atau hanya bisa keluar ketika nilai for itu sampai ujung akhirnya, sampai di x kelima, ya kan? Oke, kurang lebih seperti itu untuk for dari ini ya, for else. Kemudian kita coba ganti jadi continue. Ini jangan ditiru ya, kalau teman-teman mau bikin ini sebanyak 2 baris ke bawah, jangan pakai 1 baris doang. Misalkan kalian mau continue terus kasih nilai baru, nah ini nggak bisa, harus 1 baris ke kanan kalau mau pakai yang langsung sebaris gitu. Oke, jadi if itu nggak selamanya harus ke bawah dan harus indentasi. Misalkan yang teman-teman tahu kan begini kan, tapi di if Python kita juga bisa langsung aja kalau cuma 1 baris langsung aja kayak gini. Nah, ya kan? Kalau continue berarti dia nggak ngaruh, di skip angka 3-nya. Kalau dia break berarti dia berhenti ketika ada angka 3. Jadi itu bedanya. Kalau dia continue, aku bakal tulisin di bawah. Kalau dia continue berarti dia bakal lanjut ke perulangan selanjutnya. Kalau dia break, dia bakal henti perulangannya. Oke? Nah, kemudian kalau dia else, itu adalah akhir dari pulangannya. Kalau dia udah berhenti loopingnya, dia bakal tulisin outputnya akhir dari pulangan itu. Oke, itu untuk for dari continue and break. Mungkin teman-teman bisa paham lebih lanjut. Oke, kemudian di sini akan ada materi berikutnya. Kita bakal pakai adjective for untuk nested loop yang versi kedua. Kita bakal buat sini adalah kita pakai adj. Kita adjektifnya kita pakai ini. Sebentar, misalkan kita pakai red, big and tasty. Salah. Kemudian ini kata adjektif ya. Kemudian buahnya apple, banana, and cherry. Nah, kemudian untuk lakuin nested loop pada list bisa sama aja kayak sebelumnya, for x in adj. Nah, ini adalah for y in fruit. Nah, kita bakal print nilai dari x, y. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi ini adalah contoh lain dari nested loop. Nah, akhirnya ada gini, red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry, tasty apple, tasty banana, and tasty cherry. Itu untuk nested loop pada list, pada 2 list. Oke? Nested loop pada list. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin pass statement dari for. Kita bakal buatin dulu contohnya seperti ini. For x in 0, 1, dan 2. Nah, di sini kita kasih lagi adalah kita bakal kasih pass. Pass ini apa? Kita bakal coba output di sini adalah gak ngaruh. Jadi pass itu adalah untuk bagian dari output yang tidak ngaruh. Kita kasih clear dulu. Nah, perbedaannya di sini kita keluarkan dan pass ini dianggap kosong. Jadi looping pada for itu tidak bisa dianggap kosong. Tapi kalau kita mau lakukan looping tanpa isinya, kita bisa pakai pass ini. Jadi secara langsung dia bakal looping gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk looping for, nested for, dan break and continue for. Oke. Untuk materi for kurang lebih sampai sini aja dulu. Kita akan lanjut ke materi while pada video selanjutnya. See you and goodbye and see you in next video guys.
Bye-bye.